bahwa hari ini Rabu tanggal 10 penyidik dari cyber ya, dari Krimsus itu memanggil 3 orang saksi ya. Yang pertama adalah Ibu Re, kemudian ada Ibu Berbi ya, dan yang ketiga ada Pak Pablo. Jadi untuk Pak Pablo dengan istrinya Re ya, tadi jam 10:30 ya datang ke Polda Metro, kemudian ketemu didampingi oleh pengacaranya dan kemudian penyidik. Kemudian penyidik mempersiapkan akhirnya jam 11:15 dimulai pemeriksaan. Kemudian jam 12:30 berhenti, kita hentikan sementara pemeriksaan dan kita memberikan hak ataupun waktu untuk sholat, untuk sembahyang, untuk makan siang. Kemudian jam 1:30 kita mulai lagi untuk pemeriksaan. 1:30 dimulai, dan tadi jam 3 lebih juga diberi kesempatan ya kepada terlapor untuk sembahyang ya, kemudian juga untuk makan kita siapkan semuanya. Dan nanti setelah itu sore nanti kita lanjutkan kembali. Jadi pada dasarnya ya prinsipnya dan sebesar yang ditanyakan ya berkaitan dengan Pak Pablo dengan istrinya Ibu Re ya, berkaitan siapakah yang melakukan wawancara, siapakah yang melakukan perekaman kan di situ. Kalau memang itu nanti kalau kegiatan itu adalah ada manajemen yang mengatur di sana, nanti kita akan tanya ya berkaitan dengan manajemen tersebut. Nanti kita akan tahu peran dari mereka masing-masing ya. Baik itu nanti perannya si Galih apa ya, perannya si Pablo apa, dan perannya si Re apa. Nanti kita akan tahu perannya mereka masing-masing. Dan nanti setelah penyidik nanti telah mendapatkan keterangan, tentunya penyidik kan sudah memeriksa ahli ya, ada ahli sudah kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Nanti penyidik nanti akan melakukan gelar perkara. Dan ada potensi tersangka, ada potensi di sana ya. Ada potensi ya Pak ya? Ada potensi tersangka. Tapi statusnya masih saksi? Masih saksi terlapor sekarang ya, terlapor. Kenapa? Ya nanti sesuai dengan perannya ya, sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 3 ya. Karena kita kenakan Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 27 ayat 3, dan kita juntuhkan ke 36 yang Undang-Undang ITE 19/2016 ya. Semua bisa ya, semua bisa terjadi gitu ya. Nanti kita lihat fakta-fakta hukumnya, barang buktinya apa ya. Dan nanti bukti permulaan yang cukup seperti apa ya. Jadi Bang, itu seperti apa Bang? Ya, kalau itu kan itu bukan kapasitas kami untuk menyatakan itu. Kan langkah apa yang akan Abang lakukan gitu? Saya pikir kan itu nanti ada proses yang harus dilakukan. Penyidik itu ada SOP-nya untuk sampai menuju ke sana. Mungkin ada gelar perkara dulu. Masalah potensi-potensi ini kan nanti penyidik yang punya kapasitas untuk melihat itu. Kalau masalah siap tidak siap kan kita udah dari awal kan dibilang seperti Gali udah nyatakan bahwa dia akan sangat kooperatif. Artinya siap semua menjalani proses hukum yang dilakukan di Polda Metro Jaya ini. Pokoknya dijalanin dulu ya, nggak mau berandai-andai nanti mendahului kepolisian nggak baik gitu. Jadi aku pokoknya tetap menjalankan proses hukum dulu deh gitu. Kurang lebih 20 kayaknya 20-an. Aku gimana dari pagi sampai malam? Nggak apa-apa sih, dijalanin aja gitu. Tapi memang sama penyidik juga penjelasannya juga enak ya, nyaman. Terus tinggal mungkin sedikit lagi gitu. Jadi kalau mengenai seputar apa, ya tentu tidak terlepas dari pada awal proses terjadinya pembuatan video YouTube itu, dan juga sampai juga dan isinya masih di situ. Jadi sekarang mungkin nanti selanjutnya akan setelah dikembangkan pertanyaan setelah beredarnya. Jadi masih di poin-poin itu aja. Diperiksa terpisah atau berbarengan sama Ria ini? Beda-beda sekat-sekatnya ya tadi ya. Beda. Tetap bisa.
terpisah. Sempat bertemu tadi Mbak Barli di dalam. Sempat ketemu di dalam. Ya. Hubungannya pun so far Mbak masih baik Masih atau? baik, masih baik. Tadi bisa dilihat kan tadi waktu di kopi dia masih ngobrol. Ya. Keterangan dari klien kami kali ini dan katakanlah juga informasi yang kami terima juga dari Kapolda bahwa benar ada kontak untuk supaya itu tidak ditayangin, tapi itu sebelum adanya laporan kepolisian. Ya sudah tayang. Itu Sudah tayang baru minta diturunkan. ya sebelum tayang itu sudah diminta gitu. Yang meminta siapa, Bang? Ya itu masuk ke dalam ini ya materi. Nanti materi. Istirahat makan siang. Alhamdulillah makan nasi goreng Sholat enak. duhur. Kemudian akan melanjutkan pemeriksaan ini. Baru 4 atau 5 pertanyaan. Masih seputar jati diri, Turun lagi trans. identitas, kemudian perkenalan pertama dengan Gali, itu aja. Kronologi lah. Awal. Itu aja, nggak ada yang bisa dijelaskan dari awal. Kan ini sudah masuk di dalam proses hukum ya. Karena sudah masuk di dalam proses hukum, keterangan kita kan kita sampaikan ke penyidik. Biar nanti kalau memang ingin diketahui lebih lanjut, silakan langsung ke humasnya saja atau penyidik langsung tanyakan, kan begitu. Yang pasti gue mau kasih keterangan, tadi gue makan enak banget nasi gorengnya, seafoodnya mantap. Ayo kita lanjut. Dan hari ini akan dapat informasi Gali akan membuat laporan ke pengacara mereka yang menyebarkan rasa permusuhan itu. Dapat infonya sih seperti itu. Kemudian Komala juga akan melaporkan tentang penghinaan terhadap bentuk-bentuk rumah dan hal-hal yang sifatnya pribadi yang menumpang kasus ini sebagai sarana popularitas dan menghina orang. Oke? Makan bareng satu meja. Nggak ada banyak kita obrolin sih, kita cuma makan bareng. Gimana sih silaturahmi makan bareng kan enak ya. Itu aja sih. Boleh di dalam Islam itu nggak boleh dendam. Gitu. Jangan, kita nggak boleh dendam-dendam sama orang. Apalagi sesama muslim. Ya, lagian juga kita hubungan baik sama semua. Ya, oke. Produser. Tanyakan sama produser Reben Entertainment. Oh, berarti dari produser timnya Abang. Ya, benar. Ya, oke, kita lanjut. Udah ditunggu. Dendam tapi mesra. Panggilan ini adalah untuk panggilan melaksanakan putusan kasasi. Sudah pasti itu hari Jumat nanti Ridho langsung akan dimasukkan ke Salemba, nanti urusan Salemba. Artinya untuk melaksanakan putusan 1 tahun 6 bulan, Ridho sudah menjalankan 10 bulan 20 hari termasuk dalam rehabilitasi. Jadi nanti kurangnya itu kurang lebih di 8 bulanan lah gitu kan. Itu sudah pasti Ridho akan menjalani putusan. Ini bagi pelajaran bagi kita, juga dalam penegakan hukum itu jangan pilih-pilih. Artinya apa? Kalau komitmen dalam melaksanakan satu putusan itu harus ada selain putusan, ya jalankan sesuai dengan aturan hukum. Sudah jelas itu kuhatnya, pasal 2 sudah mengatakan hal itu. Jangan pilih-pilih. Jadi jangan tahu-tahu tebang pilih, artinya kalau untuk A dia bisa melaksanakan dengan ada selain, kalau untuk B tidak bisa. Kita teman-teman media akan tahu. Dan juga dalam penegakan hukumnya terhadap pengguna dan korban narkotika sudah jelas peraturan Kapolrinya, sudah jelas peraturan Jaksa Agungnya, sudah jelas SEMA-nya. Ya taati hukum itu. Jangan sampai para aparat penegak hukum yang membuat peraturan tapi tidak mentaati akan hal itu. Jadi artinya biarlah ini Ridho yang akan menjalani, tapi bagi bahan acuan, bagi pelajaran bagi untuk semuanya dalam menjalani aturan hukum harusnya taat hukum. Ridho sudah pasrah, sudah akan menjalani semua putusan yang ini. Kalau ada kesempatan, insya Allah kita juga akan nanti upaya hukum luar biasa yaitu PK. Tapi nanti sebelumnya juga kami akan konsultasi dulu terlebih lagi dengan Pak Haji Roma, dengan Pak Ridho, dengan Ridho. Apakah memang itu layak dan patut untuk kita melakukan PK? Atau kita sudah menjalankan itu, nanti kita akan mengkonsultasikan kembali setelah selesai panggilan ini. Kita berdiskusi. Karena sampai saat ini kalau kita mengajukan PK, aturannya dasar-dasar dari Mahkamah Agung menambahkan Ridho 1 tahun 6 bulan itu belum kita tahu.
belum kita tahu dasarnya apa. Kalau putusan PN, putusan PT kita sudah jelas bahwasanya ridho pengguna maka direhabilitasi. Tapi Mahkamah Agung dasar alasannya menambahkan 1 tahun 6 bulan itu kami tidak tahu. Kalau alasannya disparitas hukuman itu tidak benar itu. Harus ada jelasnya, harus ada aturan hukumnya. Kan semuanya sudah ada yang membuat Mahkamah Agung. Itu juga seharusnya Mahkamah Agung juga yang akan mematuhi komitmen tersebut, gitu kan. Nah, itu nanti kita akan lihat dulu alasan hukumnya karena saluran putusnya kami juga belum mengetahui. Satu sisi teman-teman dari Kejari Jakarta Barat sudah melakukan panggilan yang ketiga, maka sudah ada panggilan ketiga, kami taat hukum. Dengan pertimbangan dari Pak Haji Roma dan juga Mas Ridho, kita sesuai dengan komitmen yang dahulu bahwasanya kita akan taat hukum untuk memenuhi dan melaksanakan putusan kasasi yang sudah diputus menjadi 1 tahun 6 bulan. Meskipun kalau kita lihat bahwasanya kami dari penasihat hukum menginginkan adanya upaya hukum luar biasa yaitu PK. Setelah sholat Jumat, karena memang kemarin kami juga berkonsultasi dengan Pak Haji Roma, kita selesaikan sholat Jumat dulu. Sholat Jumat nanti kita akan bareng berangkat dengan Pak Haji Roma dengan Pak Ridho. Setelah sholat Jumat baru ke sana. Kata Pak Haji Roma, konsekuensi dari panggilan ketiga kita tahu. Kalau tidak hadir maka akan jemput paksa. Kita tidak menginginkan akan hal itu. Meskipun kita bisa bertahan, mana salinan putusan. Tapi kita tidak menginginkan akan itu karena dari awal Pak Haji Roma sudah melakukan konferensi pers mengatakan bahwasannya saya akan taat hukum. Taat hukum artinya kalau memang itu putusannya ya kita akan jalani. Nah, karena kami tidak menginginkan adanya konflik, tidak ingin adanya eksekusi, jemput paksa kemudian kami bertahan, itu kita hindari. Karena itu dengan kesadaran sendiri kita akan hadir di panggilan ketiga dan untuk menjalani putusan Mahkamah Agung yang sudah diputuskan. Sebenarnya Ridho ini sudah banyak kontrak karena sebagai warga negara yang baik dan dia juga sebagai artis, kesehariannya sudah berjalan normal, keartisannya sudah berjalan normal. Banyak kontrak-kontrak yang sudah dia tanda tangani yang pada akhirnya karena perkara ini naik lagi, mau tidak mau perkara ini kontrak-kontrak ini mungkin dibatalkan, enggak, tapi dipending. Tapi kalau memang yang waktunya sudah nggak mungkin, berarti dibatalkan. Kecuali yang penting buat ada sinetron atau apa itu dipending. Tapi kalau konser yang tidak bisa dirubah waktu ya terpaksa. Saya pikir nggak cuma Ridho, semua orang akan seperti itu. Tapi apalagi tadi dia sudah menjalankan semua keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, rehabilitasi sudah semua selesai ya. Tunjuk dari Mahkamah SEMA, Polri semua udah dilaksanakan. Nah ini kok timbul lagi, tentu akan ada tekanan psikologinya ada pastinya. Tapi insya Allah dengan nasihat-nasihat dari Pak Haji Roma Irama, insya Allah Ridho kuat dan siap melaksanakan. Untuk laporan kita kemarin hari Senin sudah kita monitor. Dan laporan tersebut sudah lagi disubstitusikan tim mana yang akan menangani. Tetapi kami selaku tim kuasa hukum kehormatan profesi advokat terus mengawal kasus ini dan kita sudah siap menghadirkan dan memberikan keterangan saksi-saksi, beberapa saksi korban ya. Ke Polda Metro Jaya. Kita hanya menunggu kapan kita bisa memberikan keterangan. Yang pasti kita sudah bilang kita akan meminta waktu pada malam setelah kesibukan kita. Itu yang pertama. Kedua, kita juga akan siapkan ahli bahasa ya yang mengatakan, yang menyebutkan perbandingan apa itu lawyer, apa itu advokat, apa itu pengacara, apa itu penasihat hukum. Pada dasarnya intinya itu sama, nggak bisa dibilang gua kan nggak nyebut nama ini, nggak, ya itu urusan nantilah di persidangan ya. Tapi kami akan mengawal terus kasus ini hingga ke persidangan ya. Tolong guys baik untuk hingga ke persidangan supaya apa? Agar tidak menjadi presiden buruk terhadap profesi advokat. Kenapa tidak seenaknya seorang pekerja seni, emang udah berapa tahun situ dia jadi artis, berapa hari sih dia?
Nah, seperti itu. Jadi dia harus bisa menghargai supaya jadi tidak edukasi juga kepada masyarakat supaya lebih bijaksana dalam bersosial media. Apalagi ini menggunakan akun pribadi itu hati-hati, ada pidananya. Contoh soal kepada saudara kita itu yang divonis oleh Mahkamah Agung bersalah, padahal dia korban pelecehan seksual, faktanya ya. Nah itu berbalik. Karena apa? Ketidaktahuannya. Kalau ini kebalik, pelaku ini, terlapor yang kita laporkan ini, dia dengan jelas-jelas, dengan itikat yang melalui akun pribadi dia, dengan sadar, dengan sengaja. Itulah yang saya bilang, ini memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan kepada. Boleh lah, dia sekarang dia mengatakan seperti itu. Coba nanti dia bikin keterangan kalau sudah diperiksa. Entah dia diperiksa sebagai terlapor, sebagai saksi, atau sebagai tersangka. Bisa dia omong seperti itu, boleh. Penyidik lebih lihai, ya. Apalagi dia katakan dia bisa beli itu semuanya. Apalagi dia bilang dia punya uang, dia orang kaya, boleh, dia punya hak. Cukup tidak uang dia untuk membeli itu? Bisa tidak? Nanti kita lihat faktanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.